Bagaimana cara menjauhkan dan mengingatkan pasangan tentang circle pertemanannya yang kurang baik? Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak mudah dijawab. Kalau saya mau menjawab dengan gampang ya diingatkan saja. Ya kan? Tapi pada prakteknya ada banyak orang-orang yang diingatkan pasangan malah susah mengeraskan hatinya. Lalu marah balik memarahi pasangannya. Ini tidak mudah. Tapi ada beberapa hal yang prinsip yang mungkin perlu kita ingat bahwa satu, seorang yang berubah itu adalah orang yang membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Perubahan itu terjadi karena ada sebuah kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ini yang harus kita doakan supaya pasangan kita ini adalah pasangan yang mengerti firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, dari situlah dia akan bisa memilah teman-temannya ini, teman-teman yang toksik, yang meracuni atau teman-teman yang membangun. Dia akan sendiri yang memutuskan bagaimana memilih pertemanan. Kadang-kadang karena ini teman sudah mulai sejak kecil sampai besar dia agak sungkan. Tetapi karena firman Tuhan yang mendorongnya, mungkin justru itu adalah tempat untuk dia memberitakan Injil untuk temannya. Atau kalau tidak, kalau temannya tidak mau berubah malah terus meracuni, ya dia tega meninggalkannya karena dengan sebuah pengertian bahwa aku harus tegas karena pertemanan ini pertemanan yang merusak. Lalu yang kedua adalah sebuah perubahan. Kadang-kadang kita ini menasihati pasangan kita, tapi kita ini juga punya kayak punya tempat untuk diserang balik. Karena itu menjadi contoh itu penting. Menjadi contoh teladan itu penting. Menginspirasi dengan mengintimidasi itu beda. Mengintimidasi itu begini loh. Orang menuntut orang lain berubah, tapi kita sendiri nggak mau berubah. Akhirnya kita ini cuman memaksakan kuasa atau apa supaya pasangan kita ini berubah. Kita sendiri tidak mau berubah sehingga kita ini punya tempat ruang untuk ditembaki. Kamu juga begitu, kamu juga begitu. Tapi kalau kita ini adalah orang yang memberikan teladan, maka sebenarnya itu adalah sebuah inspirasi. Di mana pasangan kita akan lihat, oh iya pasanganku ini berubah, istriku atau suamiku ini berubah ya. Nah dari situlah maka itu akan mendorong pasangan Anda juga melihat sebuah contoh, membuat diri Anda itu menjadi inspirasi buat pasanganmu. Dan itu bisa menjadi sebuah perubahan. Nah, prinsip-prinsip ini yang mungkin perlu kita jalankan. Tentunya doa dan perubahan itu dua hal yang harus kita lakukan. Dan saya percaya ada penyertaan Tuhan. Kalau Anda berdoa sungguh-sungguh, Anda minta sama Tuhan, saya percaya sampai hari ini Tuhan masih mendengarkan doa kita. Dan mujizat pasti terjadi. Saya tidak sedikit, banyak kali maksudnya mendengar bagaimana pasangan-pasangan. Oh dulu ini Pak sama pergaulan begini tapi sekarang sudah berubah. Puji Tuhan. Banyak mengalami itu. Dan saya percaya Anda pun juga pasti bisa mengalami mujizat itu di rumah Anda. Tuhan berkati.